Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumardi S. dari Prodi Manajemen. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Ikhwani Saputra sebagai dosen pengampu di mata kuliah Bisnis Intelijen untuk menyelesaikan tugas atau UAS di akhir semester di semester 6 ini. Yang pertama, nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud bisnis intelijen dan berikan contoh aplikasinya. Sini, bisnis intelijen adalah suatu konsep yang mencakup teknologi, aplikasi, proses, dan praktik untuk mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dan menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada para pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari BI adalah untuk membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi dengan memanfaatkan data yang ada untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan bisnis yang berharga. Contohnya yaitu laporan keuangan, analisis pelanggan, analisis penjualan dan stok, analisis data operasional, prediksi dan analisis tren, dashboard bisnis, serta analisis data eksternal. Nomor 2 yaitu jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power Business Intelligence. Sini langkah-langkahnya ada beberapa. Yang pertama yaitu mengumpulkan data, kemudian transformasi data, selanjutnya pembuatan model data, keempat pembuatan visualisasi, 5 pembuatan laporan, 6 pembuatan dashboard, 7 pengaturan dan berbagi, 8 refresh data, 9 interaksi dan eksplorasi, 10 analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya nomor 3, jelaskan perbedaan dari penggunaan Power Business Intelligence dan Tableau. Perbedaan dari kedua penggunaan Power BI dan Tableau yaitu satu dari sumber daya dan integrasi, di mana Power BI dikembangkan oleh Microsoft, sedangkan Tableau memiliki integrasi yang luas dengan berbagai sumber data termasuk database, aplikasi bisnis, dan API pihak ketiga. Yang kedua itu antarmuka pengguna, di mana Power BI antarmuka Power BI cukup intuitif dan familiar bagi pengguna Microsoft. Sedangkan Tableau juga memiliki antarmuka yang ramah pengguna dengan drag and drop yang mudah digunakan. Yang ketiga yaitu kemampuan analisis, di mana Power BI memiliki kemampuan analisis yang kuat dan terus berkembang dengan cepat. Terus sedangkan Tableau juga menawarkan analisis yang kuat dan fleksibel. Keempat yaitu lisensi dan biaya, di mana Power BI menawarkan model lisensi berbasis cloud dengan harga yang terjangkau. Sedangkan Tableau umumnya dianggap lebih mahal daripada Power BI dalam hasil lisensi. Terus selanjutnya pertanyaan nomor 4 yaitu menurut Anda apakah bisnis intelijen penting dalam sebuah perusahaan dan apa urgensi tersedianya aplikasi BI? Menurut saya, bisnis intelijen atau BI sangat penting dalam sebuah perusahaan. Alasan utama mengapa BI menjadi kritis adalah karena perusahaan menghadapi banyak tantangan yang kompleks dan persaingan yang ketat di pasar. Dalam konteks ini, BI menyediakan manfaat berikut yang memberikan keunggulan strategis. 1. Pengambilan keputusan yang lebih baik. 2. Pengenalan dan analisis tren bisnis. 3. Peningkatan efisiensi operasional. 4.
pengoptimalan kinerja bisnis. 5. Pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan. 6. Identifikasi peluang pasar. Adapun urgensi tersedianya aplikasi B di perusahaan Anda sebagai berikut. 1. Daya saing di pasar. 2. Peningkatan efisiensi. 3. Pengambilan keputusan yang lebih baik. 4. Pemahaman pelanggan yang lebih mendalam. 5. Identifikasi peluang bisnis. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan tablet. Dalam menggunakan tablet ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan data. Langkah pertama kita mempersiapkan data atau mengumpulkan data yang akan digunakan dalam visualisasi. Data dapat berasal dari berbagai sumber seperti file Excel, database, atau sumber data online. Kedua, koneksi data. Buka aplikasi tablet dan pilih opsi Connect untuk menghubungkan data ke dalam tablet. Pilih jenis sumber data yang ingin Anda gunakan, misalnya file Excel, database, server, atau sumber data lainnya. Terus langkah ketiga yaitu membuat worksheet. Setelah berhasil terhubung ke data, Anda akan masuk ke antarmuka tablet. Di bagian bawah antarmuka, Anda akan melihat bagian data dan worksheet. Pilih worksheet untuk mulai membuat visualisasi, serta seret dan lepas kolom data dari bagian data ke row atau kolom untuk membuat sumber data. Keempat yaitu membuat visualisasi. Di sini pilih jenis visualisasi yang diinginkan dari bagian Show Me atau seret jenis visualisasi yang diinginkan ke ruang kerja atau Mars pada bagian tengah antarmuka. Terus sesuaikan visualisasi dengan cara menambahkan dimensi ukuran dan filter ke Mars Card untuk mengubah tampilan visualisasi. Kelima, memformat visualisasi. Sesuaikan tampilan visualisasi dengan menggunakan opsi pemformatan di bagian sebelah kiri antarmuka. Anda dapat mengubah warna, ukuran, jenis garis, dan gaya lainnya yang untuk membuat visualisasi lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu membuat laporan atau dashboard. Untuk membuat laporan interaktif, Anda dapat membuat dashboard dengan menambahkan visualisasi yang sudah dibuat sebelumnya di ruang kerja pada bagian bawah antarmuka. Gunakan filter dan kontrol lainnya untuk membuat laporan lebih interaktif dan dapat disesuaikan oleh pengguna. 7 yaitu menyimpan dan berbagi. Setelah selesai dengan visualisasi dan laporan, simpan pekerjaan Anda dengan mengklik file dan kemudian save as. Anda dapat membagikan visualisasi dengan menyimpannya sebagai file TWBX atau mengunggahnya ke tablet server atau tablet online agar dapat diakses oleh orang lain. 8. Penyelidikan dan analisis interaktif. Tablet adalah alat interaktif sehingga Anda dapat menyelidiki data dengan melakukan drill down, filter, atau menggunakan fitur lainnya untuk mengeksplorasi data dengan lebih mendalam. Mungkin itu langkah-langkahnya yang dapat saya sampaikan, dan mungkin juga itu jawab-jawaban yang mungkin bisa saya sampaikan dalam pertanyaan di akhir semester ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.